Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat semuanya. Kembali lagi bersama Pak Syihab di pelajaran Simpai Bahasa Sunda untuk kelas 7. Yang sekarang kita ada di bab 5 yaitu tentang dongeng. Di pertemuan sebelumnya Bapak sudah menjelaskan tentang Sangkuriang. Nah, setelah kalian mempelajari tentang Sangkuriang, Bapak pengen kalian mengetahui apa sih dongeng itu? Pengen tahu penjelasannya? Yuk langsung ke slide selanjutnya anak-anak. Oke, yang akan kita pelajari pada hari ini pertama adalah pengertian dongeng. Kemudian yang kedua ada ciri-ciri dongeng. Yang ketiga ada jenis-jenis dongeng. Dan yang keempat ada unsur-unsur dongeng. Oke, jadi ada 4 ya anak-anak. Selanjutnya, nah kita masuk ke pengertian dongeng. Dongeng teh naon sih? Dongeng itu apa sih? Dongeng nyaeta carita rekaan anu dikarang dina wangun basa lancaran kalawan sumebarna secara lisan nyaeta tatalepa ti hiji jalma ka jalma sejena. Jadi dongeng itu adalah cerita rekaan atau cerita fiksi ya, atau bisa juga malah bisa jadi fiktif sebenarnya karena beberapa hal memang tidak masuk akal di cerita di dongeng ini. Seperti itu. Dibangun dalam bahasa lancaran. Jadi maksudnya seperti prosa, langsung saja tidak seperti puisi. Jadi prosa langsung saja tulisnya. Sumebarna secara lisan, tersebarnya secara lisan. Jadi dongeng-dongeng itu jarang sekali yang tertulis. Mungkin banyak yang dibuat sendiri oleh penulisnya. Tapi kalau dongeng-dongeng yang zaman dahulu yang sampai ke kita sekarang, kebanyakan tersebarnya atau tersampainya kepada kita secara lisan, yaitu dari mulut ke mulut. Oke. Nah, ada fakta yang menarik di situ. Kokituna pangarangna oge tara kapaluruh hese di teangan. Maksudnya apa? Jadi cerita dongeng itu pengarangnya tidak pernah diketahui siapa yang pertama kali membuat cerita itu. Susah untuk diketahui dan susah untuk dicari. Dongeng sarua jeung carpon, tapi dina dongeng mah aya unsur pamohalan nu teu kaharti ku akal. Nah, dongeng itu sebenarnya sama seperti carpon atau cerpen ya. Tapi dalam dongeng itu ada unsur-unsur yang mustahil. Jadi unsur yang dilebih-lebihkan yang tidak akan masuk ke akal kita sebagai manusia. Itu adalah pengertian dari dongeng. Selanjutnya, nah, ada ciri-ciri dongeng. Yang pertama yang harus kalian tahu dan kalian hafalkan yang pertama adalah sumebarna secara lisan. Jadi dongeng itu tersebarnya secara lisan. Beda ya kalau kita ada bukunya gitu, jarang sekali gitu. Mungkin sekarang juga banyak dongeng-dongeng yang dikarang oleh beberapa penulis, tapi yang kita bicarakan di sini adalah dongeng-dongeng yang zaman dulu. Contohnya kayak Sangkuriang, ataupun kalau kamu tahu asal muasal Danau Toba, kemudian juga ada namanya apa itu? Simalin Kundang, ya kan? Itu secara lisan. Yang kedua, tekanyawan sahanu ngarangna. Yang kedua, tidak diketahui siapa yang mengarangnya. Ya. Yang ketiga, menggunakan bahasa lancaran, menggunakan prosa, tidak puisi. Oke. Yang keempat, isi ceritana mangrupa rekaan malah rea anu pamuhalan. Isi ceritanya itu rekaan semuanya, dibuat-buat dan malah justru banyak hal-hal yang mohal. Itu maksudnya mustahil. Yang kelima, yaitu ukuranana biasana pondok. Ukurannya pendek, ceritanya pendek-pendek. Jadi nggak berseri-seri kayak novel. Kayak gitu. Oke, pahami ya? Selanjutnya, ada jenis-jenis dongeng. Yang pertama, yaitu ada namanya fable. Fable atau dongeng sasatoan, nyaeta dongeng anu eusina nyaritakeun sasatoan kalawan paripolana atau tingkah lakuna seperti manusia. Jadi banyak tuh kalau fable itu cerita tentang hewan yang tingkah lakunya seperti manusia. Jadi untuk diambil hikmah-hikmahnya. Contohnya kalau kamu nonton di MNC TV ada apa si Ara itu yang apa namanya pada dahulu kala ya kan?
Ada si Kancil, ada Kancil Menjadi Timun ya, ada Gajah Jeung Sirem, dan masih banyak cerita-cerita tentang fabel lainnya. Itu artinya fabel. Yang kedua, ada namanya parabel, yaitu dongeng jalma biasa, nyaeta dongeng anu eusina nyaritakeun paripolah jalma biasa anu sakapeung masuk mahiwal, pikasarieun, dan lain-lain. Jadi kalau ini ceritanya tentang orang biasa yang dia itu lucu bikin sebel ya. Contohnya kayak si Kabayan, kalau di Sunda itu yang paling terkenal si Kabayan. Jadi kalau parabel itu cuma manusia biasa aja. Oke, selanjutnya legenda. Legenda atau sasakala nyata dongeng anu eusina nyaritakeun kajadian atau asal muasal hiji hal, tempat, barang, binatang, dan lain-lain. Jadi kalau legenda itu biasanya menceritakan tentang suatu tempat sih. Kayak legenda Sangkuriang, legenda asal muasal Danau Toba, atau apa hewan apa tempat-tempat lain Banyuwangi. Kenapa bisa disebut Banyuwangi? Itu ada legenda-legendanya yang dipercayai oleh masyarakat di satu daerah tersebut. Ya kan? Atau ada cerita legenda tentang keris ini, keris itu, buku ini tentang atau kitab-kitab yang lain atau barang-barang pusaka lain itu disebut dengan legenda. Ya. Selanjutnya ada namanya mite atau mitos. Mite atau dongeng kepercayaan yaitu dongeng anu raket patalina jeung kepercayaan masyarakat kana bangsa lelembut, makhluk astral atau perkara-perkara anu gaib. Jadi itu adalah dongeng kepercayaan di satu daerah atau satu tempat, tapi cerita ini berkaitan dengan hal-hal yang mistis atau gaib. Contohnya kalau kita ada di Laut Selatan atau di daerah Gunung Kidul di situ, di Laut Selatan ada namanya dongeng tentang Nyi Roro Kidul ataupun tentang Genderuwo dan lain-lain sebagainya, atau di suatu hutan alas alas purwo, ada di alas roban misalkan, itu kan ada mitos-mitos tertentu yang misalkan kalau kamu begini akan begini, itu kan mitos, belum diketahui kebenarannya. Oke, itu mite. Nah, setelah itu kita sudah tahu jenis-jenis dari dongeng atau cerita tadi. Sekarang kita masuk ke unsur, ya anak-anak. Jadi unsurnya pertama ada jejer atau tema. Jadi pokok pikiran dari sebuah cerita. Jadi kamu jejer ini temanya ini tentang apa? Moral atau tentang misalkan mau lucu-lucu aja. Contohnya di Sangkuriang. Sangkuriang ini cerita tentang apa? Tentang moral. Moral seorang anak kepada ibunya atau seorang ibu kepada anaknya. Itu di situ terdapat nilai-nilai atau hikmah yang bisa kita petik. Yang kedua ada latar atau settingnya, yaitu penempatan, waktu, dan suasana cerita. Bagaimana sih tempatnya waktu kita diceritakan itu? Di hutan, di laut, di gunung, atau di luar angkasa misalkan. Nah, itu adalah latar dan settingnya harus kita pikirkan juga kalau kamu mau membuat sebuah cerita atau dongeng. Yang ketiga, palaku atau karakter. Lalakon, karakter nu aya dina cerita. Nah, jadi biasanya ada yang protagonis, ada antagonis, ya kan? Ada peran membantu aja gitu. Jadi kita harus tentukan, kita harus cari contohnya kalau Sangkuriang di cerita Sangkuriang, siapa pelakunya? Ya pasti ada Sangkuriangnya, ada yang Sumbinya, ada Wayungyang, ada si Tumang sama si Raja. Tapi yang paling banyak diceritakan siapa? Ya Sangkuriangnya itu sendiri. Oke. Selanjutnya, unsur yang keempat dan kelima adalah galur atau alur. Nah, maksudnya alur ceritanya seperti apa? Rentetan kejadian dalam cerita itu seperti apa? Ada plot twistnya enggak? Kalau orang zaman sekarang ada plot twist. Jadi enggak tertebak gitu cerita akhirnya ya kan? Itu namanya alur atau rentetan kejadian dalam cerita. Dan yang kelima yaitu adalah amanat atau pesan moral. Jadi pesannya apa sih yang akan disampaikan kepada pembaca? Kita juga harus ada sebuah hikmah yang bisa kita petik dari cerita-cerita dongeng itu. Ya. Bisa dipahami nih anak-anak? Oke. Nah, kalau begitu, Bapak terima kasih semuanya. Kalian tetap semangat belajarnya dan jaga kesehatan. Jangan sampai kalian sakit, makan yang banyak, tidur yang banyak, istirahat yang banyak.
jangan lupa olahraga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.